organisasinya. Berikut saya undang Bro Sony Yanto, Chapter Presiden Pontianak Tenggara Regional Kalbar. Silakan Bro Sony. Unmute Bro. Ya, saya mau kesaksian untuk pertobatan saya di tahun 2012 ya. Jadi sebelum tahun 2012, tahun 93 saya dibawa kawan ke gereja di daerah Smith Plaza. Di sana saya udah mulai melayani Tuhan. Sampai 9 tahun 95 saya dibaptis. Setelah beberapa tahun kemudian saya mulai meninggalkan Tuhan. Kecewa, ya jelas ada kecewa. Sama gereja, sama gembala, jelas ada di sana. Sama sesama pelayan juga jelas saya sangat kecewa dengan mereka. Sampai akhirnya waktu saya kerja di Jakarta, saya mengundurkan diri dari kerjaan saya dan saya bersikukuh pulang ke Pontianak tahun 2000. Itu karena masalah saya udah tidak bisa saya tanganin sendiri. Jadi saya akhirnya daripada saya di Jakarta, saya pulang ke Pontianak tahun 2000. Nah, setelah tahun 2000 itu, saya buka toko komputer di sana, dan tahun-tahun berjalan itu saya sangat sukses di sana. Masih bujang, sukses, berkat melimpah. Nah, di saat itulah saya semakin jatuh, semakin dalam. Saya tidak ke gereja sama sekali lagi. Setelah itu, kehidupan saya lebih parah lagi. Saya mulai main ilmu. Jadi saya diajak kawan ke dukun, ke paranormal, ke siapapun, ya, untuk balas dendam dengan orang-orang yang ingin menghancurkan saya dalam bisnis, ya. Jadi saya tahu ada orang-orang di belakang yang iri hati dengan saya, mereka ngirim ilmu ke saya, dan saya pengen balas dendam di sana. Jadi semakin hari semakin dalam, saya jatuh semakin dalam di sana. Saya sampai pergi ke Jawa Timur belajar sama seorang dukun besar di daerah Jawa Timur, disuruh makan 7 butir kayak pil ya, dimasukin ke tubuh saya, katanya setelah masuk dalam tubuh saya akan bercampur dengan darah saya. Saya makan aja, karena saya pengen dapat ilmunya. Nah, setelah saya makan, hari ketiganya saya mimpi didatangin jinnya, namanya jin Abdul Jabal Jelani. Saya lihat itu karena di depan dukun itu ada gambar poster Abdul Jabal Jelani. Waktu dia datang, dia mau ngangkat saya, tapi dia tidak bisa ngangkat saya. Sampai akhirnya hari ketujuh, di sana saya tidak dapat apa-apa, saya kecewa, saya pulang ke Pontianak. Di sana saya lebih lagi jatuh dalam dosa. Dengan saya diberkati Tuhan, uang melimpah, saya bisa berbuat seenaknya di sana. Masih bujang ya, kehidupan malam saya ya bisa saya lakukan di mana-mana aja. Sampai akhirnya saya main proyek di komputer, cukup diberkati, masuk-masuk sekolah, masuk-masuk ke instansi, waduh, berkatnya semakin melimpah saya. Jadi saya udah tidak perlu Tuhan lagi di sana. Sampai akhirnya tahun 2012, bisnis saya semua kolaps. Kontrak saya semua diputus satu persatu dari instansi. Sorry, bukan tahun 2012 ya, tahun 2010 ya, diputus semua. Jadi saya tidak ada penghasilan lagi sampai saya akhirnya bergumul selama 2 tahun lebih di sana, tidak ada penghasilan sampai akhirnya tahun 2012 dengan keadaan saya tidak punya pekerjaan lagi dan kehidupan saya, uang sudah mulai saya jual aset untuk menghidupi selama 2 tahunan itu untuk membiayai keluarga saya. Saya mulai jual tanah, mulai jual kapling-kapling saya dijual untuk membiayai kehidupan rumah tangga saya. Sampai akhirnya tahun 2012 saya merasa buntu di sana. Saya masih ingat awal Januari saya lagi di WC lagi mandi. Saya ingat kepada Tuhan dan saya berdoa di dalam WC lagi mandi. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri saya kesempatan sekali lagi. Kalau Tuhan melepaskan saya melayani Tuhan kembali, saya bilang. Januari 2012 saya berdoa begitu.
bulan Juni 2012 saya ke Jakarta, saya ditangkap Tuhan kembali. Di sana saya yang akhirnya pengen belajar servis laptop, justru saya tidak servis laptop. Tiap minggu saya dibawa ke seorang pendoa, saya didoakan selama 4 minggu di sana. Tiap minggu, seminggu sekali hari Minggu saya didoakan. Nah, saya mengalami zaman Tuhan, saya mengalami pelepasan di sana. Sampai tiap minggu saya pelepasan di sana. Sampai akhirnya minggu terakhir saya dilayani pelepasan total, dan akhirnya waktu pelepasan total yang terakhir kali saya mengalami baptisan Roh Kudus. Saya bisa berbahasa lidah sendiri tanpa bisa saya ngontrol sendiri di sana. Sampai akhirnya saya pulang ke Pontianak. Pulang Pontianak dari tahun 2012 saya melayani di gereja sampai tahun 2009, dan setelah 2010 saya melayani di Full Gospel sampai hari ini. Ya. Jadi Tuhan begitu baik terhadap saya, yang pada saat saya jatuh dalam dosa, saya kembali kepada Tuhan, Dia masih mau menerima saya. Jadi ketika saya jatuh dalam dosa, saya meninggalkan Tuhan, yang saya lakukan adalah pertama, saya merendahkan diri saya. Saya merendahkan diri saya berdoa, saya mencari Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Saya berbalik dari jalan-jalan saya yang dulu, yang saya main ilmu, yang saya suka ke dukun, ke apa, semua saya tinggalin itu semua. Sampai hari ini saya tinggalin itu semua. Dan Tuhan emang mendengar doa saya dari 6 bulan. Januari saya doa, bulan Juninya saya langsung dijawab Tuhan. Saya dilepaskan total 2012, bulan Juni saya masih ingat, sampai hari ini. Ya, walaupun sampai hari ini, saya emang untuk kondisi pekerjaan, ya masih dikatakan saya masih bergumul sampai hari ini. Tapi beda dengan dulu. Waktu dulu saya melimpah, saya meninggalkan Tuhan. Waktu sekarang, saya lagi down, lagi kurang ada sesuatu yang bisa menghidupi rumah tangga saya. Tapi saya tetap beriman, percaya sama Tuhan. Saya tetap di Full Gospel melayani Tuhan di sana. Saya tetap menggantungkan kepercayaan saya sama Tuhan. Saya percaya semua masalah, semua utang saya pasti Tuhan bantu melunasin di sana. Saya sangat percaya. Dan saya tetap pegang, tidak akan mundur seperti dulu. Kalau dulu saya di atas, saya melimpah. Sekarang saya emang posisi lagi kurang bagus. Tapi iman saya kepada Tuhan, saya mendapat kelimpahan yang bukan kelimpahan materi lagi, tapi saya mendapat kelimpahan rohani yang ketika saya baca Alkitab, baca firman Tuhan, Tuhan sendiri bisa mengajar saya, bisa memberi saya pengertian dan pemahaman yang tidak saya pelajari dari sekolah. Saya bisa mengerti sendiri, seolah-olah ada yang kasih tahu saya, menuntun saya. Kamu cari ke sini, kamu cari ke sini. Saya bisa lakukan itu semua. Dan saya bisa menulis apa yang Tuhan taruhkan ke dalam hati saya dan pikiran saya. Sampai hari ini, apa yang tidak pernah saya pelajari, apa yang tidak saya pikirkan, Tuhan kasih saya. Itu yang saya pikir melebihi nilai materi yang seperti dulu. Saya hidup melimpah, tapi saya meninggalkan Tuhan. Sekarang saya hidup kelimpahan rohania, tapi saya emang, Tuhan mungkin ini jalan Tuhan buat saya, supaya saya ingat terus kepada Dia, dan saya mendapat kelimpahan berkat rohani yang melebihi yang dulu yang saya dapat di sana. Jadi, saya akan tutup kesaksian saya dengan ayat firman Tuhan yang saya dapat di 2 Tawarik 7 ayat 14, sesuai dengan apa yang saya dapat, yang saya doakan dari tahun 2012, di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni. Son kemut, Son. Ya, yang ayat ini saya alami waktu saya sebelum bertobat. Saya merendahkan diri, berdoa mencari Tuhan, berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat semua, dan Tuhan menjawab doa saya. Ya, terima kasih buat kesaksian malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Bro Sony Yanto. Ya, Bro Edi Cheng, silakan menambahkan. Thank you, Bro Sony. Luar Ya. biasa. Anda dari tahun 95 ya, melayani Tuhan ya, Bro Sony ya. Ya, Pada saat Anda ninggalin Tuhan kan berarti kan Anda masih doa dong, tetap dong, masih dong. awal-awalnya masih doa sampai sekitar 3-4 tahun kemudian saya udah meninggalkan total, tidak gereja, tidak berdoa, malah main ilmu di sana.
Pada saat itu main ilmu ada perlawanan nggak, Bro Sony? Karena kan kita hidup baru kan, kita ada udah kayak ada Roh Kudus di dalam kita. Oh, Kan? Itulah yang saya kan udah dibaptis Roh Kudus tahun 93, 95 saya dibaptis air. Nah, pada saat saya belajar sama dukun besar di Jawa Timur, jinnya datang, namanya Abdul Jabbar Jalani. Dia nggak mampu mengangkat saya. Dia bilang berat sekali tubuh saya. Berarti itu masih ada perlindungan dari Roh Kudus yang membuat dia tidak mampu masuk ke dalam tubuh saya di sana. Oke, luar biasa. Makanya kita selaku orang percaya, yang udah percaya, kita itu selalu ada Roh Kudus. Cuma kadang kalau kita dukakan, Roh Kudus agak terlalu tidak action ya. Jadi malah dagingan kita yang terlalu action ya. Tapi luar biasa, satu hari kemudian Bro Sony bisa berbalik lagi ke jalannya Tuhan ya. Mengucap syukur, Bro. Jadi istilahnya kita percaya sekarang ini adalah hidup kelimpahan namanya, Bro Sony. Amin. Jadi kita percaya mau apa ada gitu kan, nggak berlebih tapi ada gitu. Tuhan selalu mencukupkan. Itu aja John dari saya, John. Ya, luar biasa kesaksian Bro Sony ya. Merendahkan diri untuk mencari wajah Tuhan ya. Luar biasa ya. Tidak gampang mau balik lagi dari seorang yang udah berhasil sukses, akhirnya mau berdoa di tempat WC tadi ya. Tuhan jawab. Walaupun di WC tetap berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Thank you, Bro Sony Yanto untuk kesaksiannya. Oke, teman-teman, kasih applause dong buat Bro Sony Yanto. Thank you untuk kesaksiannya. Berikutnya saya mengundang